warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Asrul Aziza dari Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu membagikan tips untuk mengenali seseorang, mengenali pasangan kalian. Mari simak video berikut. Nah, kalian pasti ketemu dengan teman, atau biasanya kalau ketemu teman baru itu, wah ini orangnya baik, asik, diajak bicara, oh diajak curhat enak, oh ini diajak jalan gampang, diajak shopping, ngopi itu gampang-gampang aja. Tapi kan kita nggak tahu, kalian nggak tahu sifat aslinya tuh gimana, kalau pas gini gimana, kan kalian nggak tahu. Nah, tips yang pertama agar kalian bisa mengenali seseorang itu, yang pertama adalah pas dia marah. Pas dia marah itu reaksinya gimana? Pas mereka itu tersakiti, itu reaksinya gimana? Dia bakalan marah-marah, ngancurin barang, atau mereka akan mencari jalan keluarnya, sabar, atau gimana? Nah, itu yang pertama. Nanti kalau seumpama dia marah-marah gitu, pasti kalian, oh dia itu marahnya gini. Kalau kalian jadi teman yang baik loh ya, oh dia marahnya gini, berarti aku nggak boleh kayak gini, berarti solusinya itu gini gitu. Tuh kalau teman sefrekuensi, atau teman yang selalu ada gitu loh, yang saling mengerti. Nah, tips yang pertama tadi itu juga bisa buat kalian yang sedang PDKT atau pengen tahu sifat asli pasangan kalian, gebetan kalian tuh kayak gimana. Oh dia baik nggak buat kita, buat aku, atau buat kamu, itu baik nggak? Yaitu pas lihat dia marah, lihat dia tersakiti, dia marah nggak, dia temperamen yang bagaimana. Itu juga tips buat kalian yang biar sebelum melangkah lebih jauh, kan kenali seseorang dulu, kenali sifat aslinya dulu. Nah, kalau kalian bisa mengerti tentang temperamen pasangan atau gebetan kalian yang begitu, yang marah-marah, atau yang baik, atau yang gini, kalau disakitin gini, kalian bisa memutuskan untuk lanjut atau cari yang baru gitu. Tips yang kedua yaitu bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih rendah darinya. Bukan rendah, lebih di bawahnya gitu. Seperti nih, contohnya tukang kebun, pembantunya, tukang beca, atau jabatannya tuh di bawahnya gitu. Bagaimana dia itu tukang nyuruh, atau dia itu gampang menyesuaikan standar, atau aku nih kan bosnya, dia kan pelayannya, harusnya dia gini, harusnya gitu. Di situ kan kita tahu, oh dia itu orangnya gini gitu. Itu biasanya buat kalau buat temen biasanya ya udahlah, emang dia tuh kayak gini, harusnya aku tuh gini. Itu biasanya kayak gitu, biasanya seperti itu. Kalau buat pasangan yang lebih, buat pasangan untuk meneruskan ke jenjang yang lebih serius itu kan kita harus mengerti bibit bobot bebetnya. Nah, dari sifat itu kan, kalau sifat bisa menurun ke anaknya. Kalau temperamennya buruk, berarti kan bisa juga anaknya itu juga bertemperamen yang buruk. Maka dari itu kalau pilih pasangan itu yang kita harus tahu lah sifat aslinya, atau sifatnya bagaimana, dalamnya itu kayak gimana, keluarganya itu kayak gimana. Yang ketiga yaitu perlakuannya kepada teman, kepada orang tua, atau kepada orang lain itu seperti apa. Maksudnya itu perlakuannya dia itu seperti apa. Oh, kepada teman itu dia humble, dia royal, dia nggak toksik, dia nggak dia tuh nggak membicarakan
di belakangnya membicarakan keburukannya, atau bisalah buat menjaga rahasia temannya. Oh, dia sama teman itu saling membantu, dia sesama teman itu saling support, saling gini, nggak saling menjelekkan. Kalau temennya itu salah, itu dia maafin, atau dia cari jalan tengahnya gitu. Untuk orang tua, kepada orang tuanya, oh dia sama orang tuanya baik, dia care sama orang tua, dia membantu orang tuanya, bisnis orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, dia bisa diajak kayak berkomunikasi sama orang tuanya itu gampang. Atau dia keempat itu bagaimana dia bercerita. Kalau menurut itu begitu, bagaimana dia itu bercerita kepada kita tentang keluarga, sahabat, kerja, sekolah, atau gimana. Biasanya tuh seseorang bisa terlihat karakternya tuh dari cerita dia sendiri, dia yang cerita. Contohnya, dia tiba-tiba datang ke kamu, dia datang ke kalian, nggak datang cuma pas nongkrong atau pas gimana, cerita tentang keluargaku nih gini, keluargaku gini, ayahku gini, ibuku gini, kakakku gini, adikku gini, nenekku gini. Terus dia cerita seperti itu, berarti kan kalian adalah orang yang dipercaya, adalah orang yang, wah, aku mau cerita ke ini, siapa tahu dia bisa cari solusinya gitu. Berarti kan dia orangnya emang, berarti kan kita tahu, oh dia di keluarganya itu seperti apa. Oh dia broken home, dia orangnya ceria, tapi ibunya gini. Berarti kan kita nggak boleh nyinggung soal ini gitu. Terus dia cerita cita-citanya dia, cita-cita, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, tapi aku gini, tapi aku gini, aku suka ini, tapi gini. Kan kita tahu, oh ini dia ada maunya, banyak maunya, mau ini tapi dia banyak maunya. Tapi biasanya kan gitu, ya kita dengerin aja. Kan kalau dia, biasanya orang tuh suka bercerita tapi ada seseorang yang mendengarkannya gitu. Toh kita juga membahagiakan orang, kita juga dapat pahala juga. Jadi jangan langsung. Untuk yang keempat, tips yang keempat yaitu bagaimana dia berbicara atau gaya hidupnya itu seperti apa. Gaya hidupnya yang mewah, dia makannya di restoran, dia nongkrongnya di kafe mahal, dia barangnya branded semua. Atau cara dia berbicara itu dia melebih-lebihkan cerita, atau mengurangi cerita, atau mengada-ngada cerita. Itu kalian juga harus tahu. Ke jenjang yang lebih serius itu kan kalian harus tahu, oh dia gayanya seperti ini, gak cocok sama aku yang gini, dia takutnya dia gak bisa menerima aku yang apa adanya, yang gini. Kan itu biasanya yang dicari oleh Pak. Kita nggak perlu, kalau buat teman tuh kita nggak perlu mengikuti gaya hidupnya. Yang menurut aku, kalau untuk pertemanan yang penting itu dia itu nggak mengajak kita ke hal-hal yang negatif. Kalau kita itu berteman baik dengan dia baik ke kita juga baik ke dia. Yang kelima yaitu bagaimana dia mengelola keuangan. Itu biasanya dikhususkan untuk pasangan kalian, bukan gebetan, pasangan. Lebih cocoknya tuh pasangan. Karena apa? Karena kita itu bisa tahu, oh dia pengeluarannya sebulan itu segini, seminggu ini segini, dia belanja ini buat ini, dia boros, dia
dia suka nabung. Kan kalau buat pasangan yang baik, dia bakal nabung buat masa depannya, buat oh aku mau nikah berarti aku harus nabung buat ini. Kan setelah nikah kan hidup kan bukan untuk pasangan, bukan untuk suami istri aja, kan bakal punya anak. Nah kalau punya anak itu kan pasti kebutuhannya kan lebih banyak. Jadi kan uangnya bagaimana dia itu mengatur keuangannya, bagaimana dia baik gak baik, kalau pengelola keuangannya itu dia bisa menjalankan dengan baik gak. Oh ini harusnya buat ini, buat beli beras, buat bayar listrik, oh buat beli gas, buat ini gitu. Kalau buat temen sih, kalau buat temen nggak apa-apa lah, yang penting nggak ngerugiin kita. Kalaupun dia salah, kalau dia boros banget terus kita kasihan orang tuanya gini, kamu sebagai teman yang baik tuh harusnya tuh menasehati atau memberitahu, jangan boros-boros. Atau kalian kalau dia suka barang yang branded, barang yang bermerek, terus kenalin, inilah daripada kamu beli yang mahal-mahal, di sini lo murah tapi kualitasnya baik gitu. Itu sih, itu tadi tips dari aku buat kalian yang mau mengenali seseorang, sifat asli seseorang atau karakter seseorang. Kalau ada tutur kata yang salah atau pengucapan yang salah, mohon dimaklumilah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baby girl, you just make me feel so right. Yeah, I love you, girl. Baby girl, you so sweet. Our love is mine.